Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, sesuai sabda Rasulullah bahwasanya setiap penyakit itu pasti ada obatnya, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, penyakit yang medis ataupun non medis. Nah, kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk berikhtiar. Nah, sebelum dibahas lebih jauh, barangkali ada pertanyaan. Menanggapi masalah penyakit medis dan non medis, berkembang keyakinan di masyarakat. Ya. Yang satu mengatakan penyakit medis, dan yang lainnya sesuai dengan keyakinannya mengatakan penyakit non medis. Ya. Sakit perut saja itu bisa menimbulkan pro dan kontra. Sekedar berbagi pengalaman aja ya. Yang dikatakan penyakit medis itu penyakit yang dimengerti oleh akal ya, dan bisa ditangani secara kedokteran ya, misalnya tadi dikatakan sakit perut. Kalau medis itu datang penyakitnya wajar ya. Misal sebelum menderita penyakit sakit perut, ya, sebelumnya mengkonsumsi lada yang terlalu berlebihan, apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu sampai berlepel-lepel ya pedasnya itu ya, wajar itu secara akal kalau menimbulkan penyakit ya, saluran pencernaan jadi terganggu, terinfeksi ya. Bahkan mungkin bisa sampai terjadi usus buntu dan lain sebagainya lah, dokter lebih paham, lebih mengerti ya. Nah terus kalau penyakit non medis itu sulit sekali dideteksi, sulit sekali dimengerti oleh akal, dan datangnya pun secara tiba-tiba. Kalau orang Sunda mah bilang tegugur te angin ya, tepuguh-puguh datang penyakit ya itu. Dan ciri-cirinya ya, penyakit tersebut itu berubah-ubah ya. Kadang-kadang sakit di kaki, pindah gitu ke pinggang, pindah ke kepala, terus berubah-ubah ya, membingungkan. Lagi pula ciri yang lainnya bisa datang di jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu. Terus tanda-tanda atau ciri-ciri yang lainnya juga biasanya tatapan matanya kosong ya, seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Itu di antara diindikasi bila mana gitu ada hal-hal seperti itu diindikasi penyakit yang non medis ya, itu ya, sekelumit perbedaan antara penyakit medis dan non medis. Untuk mendeteksi penyakit yang non medis, bila kita sudah menyimpulkan ya, yang sebelumnya kita sudah berobat ke dokter gitunya, dan dokter gitu sulit gitu menemukan gitu penyakit yang dikeluhkan oleh si pasien, dicurigai penyakit tersebut adalah non medis, segeralah kita ngambil langkah gitu, menemuilah orang-orang yang betul-betul pakar gitu menangani penyakit non medis. Jangan datang kepada orang pintar, dikhawatirkan nanti dibodohi ya.
Biasanya itu para ahli-ahli yang menangani penyakit non medis ya, itu beliau-beliau itu menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan ayat-ayat Quran ya. Nah, salah satu diantaranya ada yang caranya itu menempelkan telapak tangan gitu ke punggung atau belikat si pasien ya. Nah, bila mana gitu si pasien ada reaksi ya, setelah dibacaan ayat-ayat tertentu, apakah merasa pusing, mual, panas atau dingin, yang sebelumnya rasa-rasa tersebut tidak ada, itu mah spontan setelah dibacaan ayat-ayat tertentu tiba-tiba merasakan hal yang 4 tadi atau salah satu di antara yang 4, nah itu diindikasi gitu ada penyakit yang non medis. Kita wajib ikhtiar ya, wajib upaya, wajib usaha gitunya, nah, supaya kita hidup sehat itunya, supaya terhindar dari penyakit dari penyakit medis dulu, supaya terhindar dari penyakit medis. Nah, cobalah kita atur pola hidup ya, atur pola hidup itu makan yang teratur, itu cukup istirahat, ikutilah anjuran-anjuran kesehatan ya. Nah, itu untuk supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang medis ya. Yang paling utama ikutilah anjuran-anjuran kesehatan ya. Nah, untuk menghindarkan dari penyakit non medis ya, karena penyakit non medis itu erat sekali hubungannya dengan setan ya, ya otomatis kita harus lebih sering-sering mendekatkan diri kepada Allah ya, gitu. Nah, ikutilah perintah-perintah Allah, jauhi apa yang dilarangnya, perintah-perintah Rasul juga apa yang dilarangnya ya. Ya, yang paling dekat sekali lah gitu, setiap kita melakukan aktivitasnya, apakah itu mau di baju, mau makan, mau minum, mau mandi, mau apapun pekerjaan gitu, awalilah dengan lafaz basmalah ya. Itu jadi lebih sering gitu kita keluar rumah, mau buka pintu bismillahirrahmanirrahim, pakai sendal bismillahirrahmanirrahim, mau jalan bismillahirrahmanirrahim, lebih sering baca bismillah gitu, nanti hati itu akan terbiasa eling terhadap Allah. Nah, bila mana hati itu sudah sering eling terhadap Allah, isi hati dengan kalam-kalam Allah, itu biidznillah setan pun akan takut, setan pun akan menjauh. Kalau setan sudah menjauh gitu, nah otomatis kita itu akan terjaga gitunya dari serangan-serangan setan, karena yang mengakibatkan seseorang terjangkit gitu penyakit non medis gitu karena hatinya kosong, jauh dari yang Maha Kuasa.